Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Aziz dengan NIM 24042297 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Perilaku Organisasi. Nah, kami mengambil kasus korupsi organisasi penerima KIP kuliah di Universitas Airlangga. Dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, SAP MPA, dan Ibu Dr. Siska Sesmita, SIP MPA. Organisasi kemahasiswaan dipengaruhi oleh faktor kepribadian, motivasi, komunikasi, kekuasaan, dan juga kepemimpinan dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika integritas dan tata kelola organisasi tidak diterapkan dengan baik, risiko terjadinya penyimpangan, termasuk penyalahgunaan dana, akan meningkat. Seperti contohnya kasus dugaan penyalahgunaan dana iuran mahasiswa penerima KIP kuliah di Airlangga University Bidik Misi Organization atau AUBMO di Universitas Airlangga. Ini menjadi contoh yang relevan untuk dianalisis melalui perspektif perilaku organisasi untuk memahami seperti apa saja penyebab, apa saja dampak, dan juga upaya pencegahannya. Kasus ini terjadi pada Juni 2026, muncul dugaan penyalahgunaan dana organisasi mahasiswa penerima KIP kuliah di Universitas Airlangga atau UNAIR dengan nilai sekitar 97 juta. Dugaan tersebut melibatkan YIP selaku tersangka dan menjabat sebagai Menteri Keuangan AUBMO periode 2025-2026. Dana yang berasal dari iuran sukarela mahasiswa penerima KIP kuliah diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kasus ini viral di media sosial dan juga menjadi perhatian publik hingga mendorong Universitas Airlangga melakukan klarifikasi serta investigasi internal. Nah, untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu ada YIP sendiri selaku tersangka dan juga menjabat sebagai Menteri Keuangan AUBMO, ada juga pengurus dari organisasi tersebut, dan juga ada mahasiswa penerima KIP kuliah, serta Universitas Airlangga itu sendiri. Nah, di kasus ini terdapat beberapa penyimpangan perilaku organisasi yang dapat dianalisis. Yang pertama yaitu penyimpangan di kepribadian, yang mana dengan rendahnya integritas dan juga tanggung jawab menjadi faktor terjadinya penyalahgunaan dana. Selanjutnya kepemimpinan, pengawasan dan juga kontrol keuangan yang kurang efektif dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Kurangnya transparansi laporan keuangan menyebabkan anggota sulit melakukan pengawasan. Dan ada juga sikap, tindakan yang diduga terjadi bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga akuntabilitas. Serta kekuasaan, dengan adanya peluang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Nah, dan juga dapat kita analisis dengan ini bahwa ada faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan dana KIP kuliah tersebut. Yang pertama, yaitu ada faktor kepribadian. Dengan rendahnya tanggung jawab dan adanya kecenderungan merasionalisasi tindakan yang menyimpang. Yang kedua, faktor motivasi, seperti tekanan ekonomi dan kebutuhan pribadi diduga menjadi pendorong utama terjadinya penyimpangan ini. Yang ketiga ada faktor kekuasaan dan juga politik di organisasi. Tentu dengan akses penuh terhadap dana tanpa sistem pengawasan yang kuat, ini menciptakan peluang terjadinya penyimpangan. Nah, yang keempat, yaitu faktor komunikasi organisasi. Dengan kurangnya transparansi dan juga pelaporan keuangan dapat membuat pengawasan anggota menjadi lemah. Yang kelima, ada faktor kepemimpinan. Karena lemahnya fungsi pengawasan dan audit dapat menyebabkan penyimpangan tidak segera terdeteksi. Nah, dari saya sendiri sudah mendapatkan beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam organisasi ini untuk memberantas terjadinya kasus-kasus seperti ini di masa depan. Yang pertama, dengan adanya pembaruan sistem keuangan, seperti menerapkan sistem digitalisasi dan transparansi penuh. Yang kedua, ada audit internal dan juga eksternal dengan membentuk badan pengawas independen di dalam organisasi dan bekerja sama dengan pihak universitas. Yang ketiga, dengan melakukan penguatan fakta integritas dan tata kelola dengan menyusun pedoman operasional baku atau SOP dan dapat membatasi kewenangan pengelolaan dana. Dari beberapa
Solusi alternatif yang dapat saya berikan tadi, saya menemukan satu alternatif yang lebih bagus untuk diterapkan, yaitu dengan pembaruan sistem keuangan melalui digitalisasi dan transparansi penuh. Dari ketiga alternatif yang ada, pembaruan sistem keuangan merupakan solusi yang paling efektif karena berfokus pada pencegahan sejak awal terjadinya penyalahgunaan dana. Dugaan penyelewengan dana dalam organisasi sering terjadi akibat lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan. Dengan menerapkan rekening resmi atas nama organisasi, seluruh transaksi dapat tercatat dengan jelas dan tidak bergantung pada rekening pribadi pengurus. Itulah yang dapat saya sampaikan analisis tentang penyalahgunaan dana KIP kuliah di Universitas Erlangga dan juga analisisnya terhadap perilaku organisasi. Oleh karena itu, saya Hafizul Aziz dengan NIM 240422297. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.